Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Ibu Nita Karmila MPD yang berjudul Perspektif Global dari Sudut Pandang Ilmu Lain yang Terkait. Video ini dibuat oleh kelompok 4 dari kelas 6F dengan anggota Zahra Husnul Oktaviana NPM 0371171146 dan Agustina Sri Devi Pandiangan NPM 037117200. Video kali ini kita akan membahas tentang perspektif global dari visi iptek, perspektif global dari visi transportasi, perspektif global dari visi komunikasi, dan yang terakhir, perspektif global dari visi internasional. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Sedangkan ilmu merupakan pengkategorian dari pengetahuan itu sendiri. Nah, penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu dan menghasilkan kemampuan yang disebut teknologi. Teknologi itu apa sih? Teknologi merupakan penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teknologi yang berkembang dengan pesat meliputi berbagai kehidupan manusia memiliki cangkupan yang sangat luas, seperti teknologi meliputi bidang ekonomi. Di sini, kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di masa depan, dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Yang terpenting, konsumen tidak perlu lagi pergi ke toko. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang sangat cepat. Akibatnya, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skillnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. Yang kedua, teknologi meliputi bidang organisasional. Teknologi dalam organisasi memiliki peran utama dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Dalam teori organisasi, yaitu dengan prinsip ketergantungan atau kontingensi, menyatakan bahwa karakteristik organisasi mempunyai ketergantungan terhadap faktor-faktor teknologi yang pada akhirnya berkembang menjadi pendekatan modern dalam teori organisasi. Menurut James Thomson, teknologi organisasi tidak didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan di lapangan, melainkan merupakan suatu pembahasan teoritis yang disusun berdasarkan landasan-landasan pemikiran yang telah muncul sebelumnya. Thomson mengelompokkan teknologi organisasi menjadi 3 jenis, yang masing-masing menggambarkan jenis hubungan yang terjadi dengan konsumen maupun jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Yang pertama, ada teknologi perantara atau mediating teknologi. Yang kedua, ada teknologi rangkaian panjang atau long link technology. Dan yang ketiga, ada teknologi intensif atau intensive technology. Yang ketiga, ada teknik meliputi manusiawi. Marwah Daud Ibrahim tahun 1994 nomor 17 pernah mengemukakan Sekedar upaya untuk menyamakan persepsi, kiranya
Sedangkan teknologi adalah jawaban praktis dari pertanyaan bagaimana atau know how. Dengan teknologi, orang lalu dapat memanfaatkan gejala alam, bahkan bisa mengubahnya. Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul Gelombang Ketiga tahun 1980 mengemukakan bahwa terdapat 3 tahap perkembangan teknologi. Pada gelombang pertama adalah gelombang agraris. Pada gelombang kedua adalah gelombang industri dan pada gelombang ketiga adalah gelombang informasi. Perspektif global dari visi transportasi. Menurut Nasution tahun 1996 nomor 50 mengartikan transportasi sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Menurut Tamin tahun 1999 nomor 5 mengungkapkan bahwa prasarana transportasi mempunyai 2 peran utama. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan, dan yang kedua, sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut. Dari perspektif budaya, kita dapat mengamati dan merasakan perkembangan transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Alat angkut atau transportasi semula berfungsi untuk mengangkut barang dan manusia. Namun, secara tidak langsung, alat transportasi membawa berita atau informasi. Dampak dari revolusi industri pada abad ke-17 membawa perkembangan dan kemajuan transportasi yang meliputi transportasi darat, perairan, dan udara. Perkembangan tadi tidak terlepas dari perkembangan daya pikir manusia yang dikonsepkan sebagai perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Gannon dan Weaver tahun 1949 dalam buku Wiryanto tahun 2004 halaman 7 mengungkapkan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja. Tidak terbatas dalam bentuk komunikasi verbal, namun terdapat dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Pengertian komunikasi sering dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, di mana setiap orang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya komunikasi, setiap manusia memberikan suatu aksi yang direspon dengan sebuah reaksi. Dari visi ini, komunikasi yang semakin berkembang tidak hanya terbatas secara lokal, regional, nasional, dan global. Informasi aktual tentang keadaan dan perkembangan suatu kawasan atau negara yang saling ketergantungan dengan negara lainnya dapat diketahui melalui media komunikasi, baik itu fax-mail maupun telepon atau internet. Sepanjang permukaan bumi masih terbentang dan sepanjang kehidupan umat manusia ada di atasnya, proses perkembangan dan pemanfaatan komunikasi tidak akan terhenti. Perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khusus yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia. Terdapat 5 masalah dalam aspek kehidupan masyarakat di negara-negara yang ditangani oleh PBB. Yang pertama, ada masalah kependudukan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi yang ditangani oleh Badan Dana PBB untuk Kependudukan atau United Nations Fund for Population.
Yang kedua, masalah kependudukan tentang aspek ekonominya ditangani oleh Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization serta oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Yang ketiga, masalah lingkungan hidup ditangani oleh Program PBB untuk Lingkungan Hidup atau United Nations Environment Program. Yang keempat, masalah perdamaian ditangani oleh Program PBB untuk Pembangunan atau United Nations Development Program dan Komisi Ilmiah PBB tentang Efek Radiasi Atom atau United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Dan yang terakhir, masalah tentang kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan ditangani oleh Organisasi PBB Urusan Kebudayaan, Pendidikan, dan Ilmu Pengetahuan atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Dengan adanya perkembangan teknologi membawa kita kepada kehidupan saat ini, di mana banyaknya perkembangan-perkembangan yang semakin meningkat, seperti ilmu pengetahuan teknologi yang merupakan produk budaya manusia. Dengan kesadaran yang tinggi, manusia dituntut kemampuannya untuk mengendalikan iptek demi kesejahteraan umat manusia. Transportasi merupakan sarana yang sangat bermakna dalam mendukung proses ketergantungan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan pada tatanan global hari ini dan di masa yang akan datang. Lalu, komunikasi merupakan sarana saling pengertian internasional dalam menghadapi kehidupan global yang penuh masalah dan tantangan hari ini serta masa yang akan datang. Lalu, lembaga internasional baik Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun organisasi-organisasi independen memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang bermakna dalam menopang saling pengertian serta saling ketergantungan antar bangsa dan negara yang beragam.